saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden ke-8 Indonesia, yakni Prabowo Subianto, baru memulai pemerintahannya. Tak dipungkiri, perjalanan kepemimpinan para presiden Indonesia sebelumnya tak melulu mulus sampai penghujung masa jabatannya. Bahkan ada yang ditekal di tengah jalan, dan ada juga yang mengalami hampir serupa dengan berakhir tragis. Nah, berikut ini cerita di balik peralihan kekuasaan Presiden Indonesia dari masa ke masa. Sang proklamator sekaligus presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, menjabat sebagai kepala negara sejak tahun 1945 hingga 1967. Kendati 4 tahun sebelum lengser, kedudukannya sempat dinobatkan sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS pada tahun 1963. Pada kenyataannya, kekuasaan Bung Karno roboh akibat surat perintah 11 Maret atau yang akrab kita dengar dengan sebutan Super Semar. Nah, Super Semar benar-benar membuka pintu bagi Soeharto menjadi presiden dan menggantikan Soekarno. Jadi pada 11 Maret 1966, Super Semar diterbitkan sendiri oleh Soekarno untuk menugaskan Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Tidak ada informasi bahwa Presiden Soekarno sedang sakit saat mengeluarkan surat perintah 11 Maret. Super Semar dikeluarkan untuk mengatasi konflik dalam negeri, salah satunya peristiwa Gerakan 30 September, di mana Soeharto diperintahkan untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang disinyalir menjadi dalang tragedi Gerakan 30 September atau G30S 1965. Namun, ternyata surat yang disebut-sebut sebagai surat sakti tersebut dipakai oleh Soeharto melampaui batas demi melengsarkan kursi kekuasaan Soekarno yang telah berkuasa lebih dari 20 tahun. Soeharto pun mengeksekusi Super Semar dengan cepat. Lewat tengah malam 11 Maret 1966, Soeharto membubarkan dan melarang PKI. Lalu pada 18 Maret 1966, terbit Kepres nomor 5/1966 yang menahan 15 menteri yang terlibat G30S. Nah, logikanya, setelah PKI dibubarkan, simpatisannya ditahan dan keamanan telah terkendali, maka pemegang Super Semar tak diperlukan lagi. Namun MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, justru mengukuhkan Super Semar sebagai TAP nomor 9/MPRS/1966 dalam sidang pada 20 Juni sampai 5 Juli 1966, sehingga Soekarno tak sanggup mencabutnya. Dan akhirnya pada 20 Februari 1967, Soekarno menekan pengumuman presiden tentang penyerahan pemerintahan kepada Soeharto sebagai pengemban Super Semar. Hanya butuh waktu kurang dari setahun bagi Soeharto untuk mengambil alih posisi presiden dan berkuasa sebagai presiden berikutnya. Karena cara-cara Soeharto mengambil alih kekuasaan dipandang seperti kertas putih penuh bercak hitam, maka begitu jugalah perolehan kekuasaan yang harus diterimanya. Akhir kekuasaannya juga sungguh tragis dan diwarnai beragam demonstrasi berdarah. Masyarakat menuntut reformasi setelah Soeharto berkuasa nyaris 32 tahun lamanya. 2 hari sebelum mengundurkan diri, yakni 19 Mei 1998, terjadi demonstrasi besar yang dilakukan mahasiswa yang mencetak sejarah, di mana peristiwa tersebut merupakan demonstrasi terbesar mahasiswa selama 30 tahun terakhir di gedung DPR MPR. Kamu mungkin pernah melihat cuplikan video atau foto-foto yang memperlihatkan puluhan ribu mahasiswa dari puluhan universitas menduduki gedung DPR MPR. Mereka tak hanya memadati pelataran DPR, memenuhi taman-taman, lorong-lorong maupun ruangan lobi, tapi juga menaiki kubah gedung DPR MPR. Puncaknya pada Kamis 21 Mei 1998, pukul 9 waktu Indonesia Barat, disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Soeharto akhirnya secara konstitusional mengundurkan diri dari tampuk kekuasaannya. Padahal ia baru 2 bulan terpilih kembali untuk ke-7 kalinya sebagai presiden. Ia terpilih di tengah arus deras krisis moneter, sehingga bertubi-tubi tekanan politik dan gelombang demonstrasi menuntutnya lengser agar reformasi bisa tercipta. Hal tersebut dinanti-nantikan oleh para mahasiswa dan berbagai kalangan demi menghilangkan kekuasaan yang dirasa otoriter.
Nah, 5 menit sebelum Soeharto mengumumkan secara resmi pemberhentiannya sebagai presiden, tepatnya pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, pada 21 Mei 1998. Soeharto yang didampingi oleh B.J. Habibie mengadakan pertemuan selama 5 menit dengan para pimpinan MPR DPR di ruang Jepara, Istana Merdeka. Dalam kesempatan tersebut, Soeharto dengan mantap menyatakan berhenti dari jabatan sebagai presiden di hadapan pimpinan DPR yang juga adalah pimpinan MPR. Turunnya Soeharto membuka langkah awal Indonesia memasuki era reformasi. Setelah Presiden Soeharto berpidato mengumumkan berhenti dari jabatan presiden, sesuai peraturan Undang-Undang, Wakil Presiden B.J. Habibie, yakni Wakil Presiden ke-7 RI, diangkat menjadi presiden. Upacara serah terima jabatan langsung dilaksanakan saat itu juga dan berlangsung singkat. Presiden ketiga pun resmi terpilih. B.J. Habibie pun menjabat sebagai orang nomor 1 Indonesia, terhitung pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Ini menempatkan Habibie sebagai Presiden Indonesia dengan masa jabatan tersingkat, yakni 1 tahun 5 bulan. Meski singkat, masa pemerintahan Habibie sangat krusial. Ia menjadi kunci utama masa transisi Indonesia dari rezim Orde Baru ke era reformasi. Habibie berhasil membuat reformasi besar-besaran yang paling nyata dalam bidang pers. Di era Habibie diterbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang tersebut menjadi keran kebebasan pers di Indonesia yang pada era pemerintahan sebelumnya kerap dibredel bahkan dibungkam. Habibie juga membuat sejarah dengan membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan rakyat Indonesia dalam pemilu. Terbukti, pemberlakuan undang-undang tersebut melahirkan 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi pada pemilu 1999. Lalu, teknokrat berotak jenius ini juga membuat gebrakan di mana diskriminasi terhadap etnis Tionghoa berhasil diakhiri setelah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 4 Tahun 1999. Inpres tersebut menghapuskan larangan berbicara dan mengejar bahasa Mandarin yang sebelumnya berlaku di era Soeharto. Namun, si Mr. Craig, sang ilmuwan teknologi pesawat terbang global yang namanya melekat menjadi nama teorema di bidang termodinamika, dituntut mundur oleh mahasiswa yang mendapat kritik keras karena lepasnya Timor Timor dari Indonesia, sehingga ia dipandang tidak dapat menjalankan amanah reformasi. Padahal niat Habibie hanya ingin menyelesaikan persoalan HAM di Timur Timur yang ia lihat menjadi masalah pelik yang akan terus menghantui Indonesia. Jadinya pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan secara langsung dirinya juga mundur dari pemilihan presiden. Kemudian pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur terpilih sebagai presiden keempat Indonesia dengan meraup 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara. Tak senang karena calon mereka gagal memenangkan pemilihan, pendukung Megawati pun mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden. Lalu pada 21 Oktober 1999, Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan berhasil terpilih. Selama menjabat sebagai presiden, Gus Dur terkenal dengan keputusan-keputusannya yang acap kali membuat keputusan kontroversial dan berseteru dengan petinggi partai politik. Namun tak bisa dibantah, Gus Dur dikenal sebagai seorang presiden yang memiliki dedikasi tinggi terhadap penegakan HAM dan pembela kaum minoritas di Indonesia. Namun pada 23 Juli 2001 melalui sidang istimewa MPR, Gus Dur lengser sebagai presiden. Salah satu tudingan parlemen saat itu adalah dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gus Dur. Selain itu muncul isu Bulog Gate dan Bruni Gate yang terjadi pada Mei 2000 di mana Badan Urusan Logistik atau Bulog menyampaikan bahwa kas persediaan Bulog hilang 4 juta US dollar. Gus Dur juga sempat mengeluarkan dekret yang membekukan lembaga MPR DPR dan Partai Golkar, serta mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu selama 1 tahun. Namun, Mahkamah Agung menilai keputusan Gus Dur bertentangan dengan hukum, sehingga dalam sidang istimewa MPR, Gus Dur dinilai menyalahi haluan negara. Lalu pada Senin 23 Juli 2001, sore itu sang wakil presiden Megawati Soekarno Putri resmi dilantik dan diambil sumpahnya menjadi presiden kelima Indonesia menggantikan Gus Dur. Masa jabatan Megawati terhitung sejak tanggal ia dilantik hingga 20 Oktober 2004.
Bisa dibilang sampai hari ini, Megawati merupakan Presiden wanita Indonesia pertama dan putri dari Presiden Indonesia pertama, Soekarno, yang mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Sebelum menjadi presiden pada tahun 2001, Megawati pernah gagal menjadi presiden pada tahun 1999. Kala itu presiden masih dipilih oleh MPR, ia gagal menjadi presiden lantaran banyak partai yang tak sepakat. Saat menjabat sebagai presiden, Megawati berpasangan dengan Hamzah Has yang dulu pernah menolaknya pada sidang MPR pada 1999. Sebelum masa jabatannya selesai pada tahun 2004, Megawati berhasil membuat Undang-Undang KPK tahun 2002 dan Lembaga KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2003. Selain itu, ia juga yang mencetuskan pemilu presiden secara langsung. Namun pada 20 September 2004, Megawati kalah suara dari rivalnya, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pemilu presiden 2004 putaran kedua. SBY, sapaan akrabnya, naik tahta menjabat sebagai Presiden ke-6 Indonesia dan berhasil menjabat selama 2 periode, terhitung sejak 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. SBY pun merupakan presiden pertama di era reformasi yang terpilih melalui pemilu secara langsung. SBY juga adalah Presiden Indonesia pertama yang berhasil menyelesaikan masa jabatannya selama 5 tahun di periode pertama dan 5 tahun di periode kedua. Tak ada drama pelengsera di era SBY. Kemudian Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi terpilih sebagai Presiden ke-7 Indonesia pada pemilu 2014 dan pemilu 2019. Bisa dibilang Jokowi menjadi Presiden Indonesia pertama yang tidak berasal dari elit politik atau kalangan militer. Sempat berembus isu pemakzulan terhadap Jokowi menjelang Pilpres 2024 lalu. Wacana bermula saat mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mengirimkan surat terbuka kepada DPR RI pada Juni 2023 lalu. Surat tersebut berisi saran untuk memakai hak angket guna memulai proses pemakzulan kepada Presiden Jokowi. Langkah tersebut dilakukan Denny sebagai buntut dari pernyataan Jokowi yang hendak campur tangan alias cawe-cawe dalam konteks pemilihan Presiden 2024 yang dianggap masuk dalam pelanggaran konstitusi. Pemakzulan tersebut tak sampai terjadi. Namun yang tak bisa dibantah nih guys, manuver politik Jokowi berhasil membuat anak sulungnya, Gibran Raka Buming Raka, terpilih menjadi Wakil Presiden Indonesia, mendampingi Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Indonesia di Pilpres 2024 lalu. Ya tentu saja setiap presiden yang telah berkuasa punya kontribusi besar untuk tanah air. Tetapi menurutmu siapa nih yang paling berkesan? Komen di bawah dong. Thank you update lovers.